Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gelas Kosong. Sebelum menonton, kosongkan dulu gelasmu. Mari belajar lebih banyak. Ini adalah beasiswa di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu beasiswa pemerintah Indonesia berdasarkan amanat dari Dewan Penyantun. Jadi kemarin sebenarnya beasiswa beasiswa itu satu ya, ada di LPDP, tapi ini sudah dipisahkan khusus untuk dari Kementerian Pendidikan itu diberikan porsi tersendiri. Nah, di mana pem, apa lembaga yang mengelola itu sekarang untuk BP itu adalah dikenal dengan Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi dan unit-unit utamanya di lingkungan Kemendikbud Ristek yang didanai oleh LPDP. Jadi sebenarnya BPI ini juga apa pemberi biayanya itu dari LPDP. Namun mekanisme dan proses perekrutannya itu ditentukan sendiri dari Kemendikbud itu sendiri. Jenis-jenis beasiswa S1 dan S2. Jadi saya akan lebih membahas ini dalam tentang S1 dan S2. S3-nya nanti akan dibahas oleh Kak Astrid. S1 itu ada calon guru SMA dalam negeri, ada satu gelar pelaku budaya beasiswa Indonesia Maju. Ini untuk beasiswa yang berprestasi, pernah melakukan prestasi yang secara nasional, diakui secara nasional seperti PKM dan prestasi-prestasi yang lainnya. Asrama mahasiswa, stipendium Hungarium, ini untuk rekomendasi dari kementerian. Selanjutnya ada PTA, pendidikan PTA S2 PTA, ini yang sekarang saya jalani. Pendidikan tinggi vokasi, ini juga ada pendidikan dan tenaga kependidikan, ini untuk khusus guru, S2 guru, SMK, yang telah memiliki nomor induk eh, nomor induk kependidikan ya. Nah, kemudian pelaku budaya, ini untuk teman-teman yang bergelut dalam kebudayaan, itu juga ada S2-nya. Selanjutnya beasiswa Indonesia Maju, sama halnya dengan yang S1 itu yang berprestasi, dan yang S2 stipendium itu juga sama dengan S1. Ini untuk calon guru SMA. Ya, untuk S1-nya ini ya di sini sasarannya lulusan SMA atau mahasiswa ongoing. Paling tinggi dia berada pada semester 3. Ini untuk S1 ya. Untuk pelaku budaya yaitu dia mendapatkan rekomendasi dari ketua paguyuban penghayat atau ketua majelis sedulur. Tapi sekarang pelaku budaya itu mekanismenya yang saya baca itu dia ada proses kurasi ke Kementerian Pendidikan mengenai pelaku kebudayaan ini. Dia memasukkan beberapa berkas, kemudian dia mendapatkan sertifikat atau semacam pengakuan itu bahwa dia bergelut di kebudayaan, maka dia bisa mendaftar itu. Kemarin itu masih beberapa, dia hanya memasukkan untuk di angkatan saya, untuk dia memasukkan hanya beberapa berkas tentang sertifikat kebudayaan. Dia masukkan ya, kalau misal itu diakui dia bisa mendaftar. Tapi sekarang itu ada istilah kurasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dia memasukkan beberapa berkas. Untuk berkasnya saya kurang mengetahui itu, tapi sekarang itu ada sistem gitu. Nah, ini beasiswa AMN, penghuni asrama mahasiswa Nusantara yang diusulkan oleh pihak berwenang. Selanjutnya stipendium, ini yang saya tadi jelaskan, yaitu mahasiswa penerima beasiswa. Ini adalah diusulkan oleh Direktorat Sumber Daya Kementerian atau untuk menerima beasiswa. Jadi ini orang yang terpilih dari kementerian yang direkomendasikan untuk mendaftar beasiswa ini. Untuk S2 tadi PTA. PTA itu dibagi ada dosen tetap, mengajar di bawah Kementerian Ristek Dikti. Misal kalau ada yang telah menjadi asisten dosen, ini dia sudah belum melaksanakan belum bergelar S2, ini bisa mendaftar pada poin pertama. Yang kedua, ini yang saya sekarang yaitu calon dosen pada perguruan tinggi negeri baru di bawah Kemendikbud Ristek Dikti. Ini mekanisme yang saya masuki.
Selanjutnya, tenaga kependidikan ASN atau perguruan tinggi negeri akademik, dan tenaga kependidikan ASN yang melaksanakan tugas direktorat. Ya, misal ada pegawai dan sebagainya. Pegawai kependidikan di perguruan tinggi itu bisa mendaftar S2 jalur pendidikan PTA. Selanjutnya pendidikan vokasi, PTA dan vokasi itu ya dia berada di perguruan tingginya sendiri, sedangkan PTA itu di perguruan tinggi yang berbeda. Itu yang membedakan vokasi dengan PTA. Sama halnya yang pertama itu dosen tetap aktif mengajar di perguruan tinggi vokasi di bawah naungan Kemendikbud Ristek-Dikti. Selanjutnya tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan yang melaksanakan di perguruan tinggi vokasi. Pelaku budaya ya. S2 pelaku budaya ini yaitu pelaku budaya yang memiliki rekomendasi dari Direktorat Jenderal Kementerian Kebudayaan. Selanjutnya, ini untuk sasarannya pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, ini untuk S2 pendidik dan tenaga kependidikan tadi, yaitu dia merupakan guru atau tenaga pendidikan di sekolah atau satuan pendidikan formal SMA atau SMK di bawah Kemendikbud Ristek-Dikti. Nah, ini beasiswa Indonesia Maju, lulusan S1 memiliki prestasi. Ini tadi kita bilang prestasi yang diselenggarakan oleh Puspresnas, misal PKN dan OSN dan sebagainya. Selanjutnya, ini yang terakhir yang diusulkan oleh Direktur Sumber Daya Kementerian. Nah, ini untuk persyaratan ya. Jadi beasiswa S2 ataupun S3 itu akan selalu momok yang menjadi momok pencari beasiswa adalah TOEFL ya. Untuk S1, ini untuk jenjang S1 dan 4, calon guru itu tidak ada skor minimal bahasa, IPK 3,0, beasiswa Indonesia Maju, dalam negeri tidak ada, tapi di luar negeri itu ada batasan-batasan, ini bisa kita lihat. Pelaku budaya untuk S1 itu juga tidak ada. Sedangkan S2 dalam negeri itu tidak ada untuk PTA, perguruan tinggi akademik. Sedangkan di luar negeri itu ada minimal IPK-nya 3,00. Untuk perguruan tinggi vokasi sama halnya, ini di beasiswa ini enak karena tidak mewajibkan adanya skor TOEFL. Untuk di luar negeri itu ada, sama halnya IPK, minimal IPK-nya PTA dan perguruan tinggi vokasi itu 3,00. Pendidikan dan tenaga kependidikan ini untuk S2 pendidikan dan tenaga kependidikan ini untuk guru SMA dan SMK juga tidak ada. Untuk dalam negeri, luar negeri ada ya. TOEFL-nya 80 dan sebagainya. Pelaku budaya dalam negeri tidak ada, luar negeri ada. Ini lebih dia IPK-nya penciptaannya 2,0, non penciptaan 2,75. Beasiswa Indonesia Maju, dalam negerinya pun tidak ada persyaratan minimal TOEFL. Dalam negeri, luar negeri ada dan IPK minimal sama 3,00. Demikian video kali ini. Kami dari Gelas Kosong. Tetap kosongkan gelasmu, karena kita tahu masih banyak hal yang belum kita tahu.